Bapa, kalau pagi hari ini Tuhan kami ada di tempat ini Tuhan, kami ingin memuliakan Engkau ya Tuhan. Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga ya Tuhan, hanya Engkau yang layak dipuji Tuhan. Hati kami, segala pikiran kami tertuju kepada Engkau Tuhan, karena kami tahu Tuhan hari ini kami mau memuji memuliakan Engkau dengan seluruh jiwa raga kami, dengan seluruh kemampuan kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan, kiranya semua pujian penyembahan kami berkenan di hadirat, dan kami yang ada di tempat ini Tuhan, kami percaya bahwa Engkau ada di tempat ini Tuhan untuk menyaksikan puji-pujian kami. Dalam nama-Mu yang kudus Tuhan, kami mau beribadah sepanjang waktu kami yang ada Tuhan, dan biarlah Engkau urapi ibadah kami ini Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhir, semua karena untuk memuliakan nama-Mu. Di dalam nama-Mu yang kudus Tuhan, kami buka ibadah kami. Haleluya. Amin. Bapak Ibu kita masih berdiri ya, karena untuk mengimbangi cuaca yang agak dingin, kita biar berdiri supaya agak hangat. Kita memuji ya, ini memujinya yang sukacita ya, biar tubuh kita juga agak hangat ya. Kalau boleh bisa bergoyang. Oke. Kita angkat pujian Allah kita besar.
katakan dengan samping kiri kanan, Allah kita besar. Haleluya. Kalau Allah kita besar ya saudara, saya ingat firman Bapak Gembala bahwa kita tidak usah khawatir, kita harus menutup pintu kekhawatiran itu. Jangan ragu-ragu karena kita punya Allah yang besar. Haleluya. Dan kita angkat pujian sebab Allah kita besar.
depan dalam segala masalah, ya kita berjalan dengan Tuhan, maka Tuhan akan buka jalan. Kita akan sambung dengan pujian denganmu Tuhan.
bersama dengan Tuhan, dengar-dengaran firman Tuhan, maka Tuhan akan membuat kita terbang tinggi. Masih kuat berdiri ya Tuhan? Sekalian ya, saudara. Kita lanjutkan pujian dengan tukang terbang tinggi.
ini hanya oleh karena firman Tuhan. Karena firman itu mengandung janji. Dan Tuhan tidak pernah ingkar janjinya. Kita siapkan hati kita, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat suatu pujian, belas kasih Tuhan. Berikan ku hati seperti
firman-Mu menjadi kekuatan, menjadi pedoman dan bahkan menjadi terang bagi kami. Terimalah pujian syukur yang kami naikkan kepada Tuhan pagi hari ini. Mengucap syukur buat firman-Mu yang akan kami terima pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk, saudara. Bisa langsung tampilkan. Pagi hari ini saya ingin membagikan kepada kita dalam doa-doa kita 7 kata yang punya kuasa yang besar dalam segi doa kita. Ya. Seribu doa-doa kita hari-hari ini berubah menjadi sebuah level doa yang makin powerful, ya, makin kokoh, makin kuat. Sehingga doa-doa kita bukan hanya sekedar sebuah doa biasa, tapi doa orang benar yang besar kuasanya. Puji Tuhan. Haleluya. Oke. Amsal 18 ayat 21 saya ingin membaca dan kita semua baca pagi hari ini. Kita akan baca bersama-sama. 2, 3. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Ayat ini seringkali dipahami hanya sekulitnya saja, sehingga kita kurang menyadarinya betapa kuat powerfulnya perkataan kita, sehingga kita melupakan sebuah esensi doa itu perlu pengucapan atau kata-kata yang bermakna, kata-kata yang kuat, kata-kata yang membuat kita mengalami apa yang Tuhan janjikan. Jadi bukan hanya sekedar sebuah perkataan biasa, tapi perkataan yang powerful, yang membawa kehidupan, yang membawa berkat, yang membawa mujizat. Saya berulang-ulang menyampaikan sebuah peristiwa bahwa ada seorang yang ketika mendengar firman Tuhan pada zaman Elisa, besok akan terjadi kelimpahan bagimu. Lalu orang ini berkata, kalau bumi pun runtuh, bumi pun terbuka, tidak mungkin akan terjadi seperti itu. Semua orang percaya kepada Nabi Elisa, tapi hanya satu orang ini yang tidak percaya. Dan ketika terjadilah besok hari, ada begitu banyak berkat kelimpahan turun kepada bangsa Israel. Orang yang berkata tidak mungkin itu hanya bisa melihat dan bahkan tidak merasakannya. Saya tidak ingin kita menjadi satu orang ini, tapi saya rindu saudara menjadi orang yang ketika mendengar firman, saudara mengamenkannya sehingga saudara mengalaminya. Berkat yang Tuhan janjikan itu dialami oleh orang percaya. Dan hidup mati kita ditentukan oleh perkataan kita. Saya rindu ini sebuah kebenaran yang akan membekali kita. Roma pada pasal yang pertama ayat yang ke-17, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Jadi kalau kita gabungkan dengan ayat yang kita baca tadi, iman yang kita hidupi dan kita ucapkan itu akan menghidupkan kita. Dan kita harus menjadi orang yang ketika berkata-kata di dalamnya ada iman yang keluar. Bukannya sekedar sebuah perkataan biasa, tapi perkataan yang dinafasi oleh iman, sehingga kita memperoleh hidup dan bukan kematian. Kita memperoleh berkat kelimpahan dan bukan hal yang lain yang buruk. Berapa juta orang harus mati di padang gurun hanya karena perkataannya. Dia berkata begini, mana mungkin kita akan mengalahkan orang Kanaan, mana mungkin kita akan mengalahkan mereka, kita seperti belalang di hadapan mereka. Dan hanya 2 orang yang berkata kita akan mengalahkan mereka bersama dengan Tuhan. Dan hanya 2 orang ini yang akhirnya melihat tanah Kanaan dan berkat Kanaan.
Saya rindu saudara menjadi seperti Yosua dan Kaleb. Walaupun perjalanannya harus sukar, perjalanannya harus memutar, dia tetap percaya mereka akan memperoleh janji Tuhan. Yang pertama, perkataan yang perlu kita gaungkan, saya taruh di tempat yang awal karena ini adalah pondasi kita untuk menjadi pribadi yang berikutnya mengucapkan perkataan-perkataan yang benar. Episode ini atau perkataan ini adalah sebuah pernyataan, deklarasi iman yang penting karena ini sehubungan dengan jati diri saudara. Kalau saudara masih belum mampu mengucapkan ini, belum berani mengucapkan ini, berarti saudara masih ragu akan jati diri kita. Saya ulang, kenapa saya taruh di awal? Kalau saudara masih belum mampu dan tidak berani mengucapkan ini, maka saudara berarti ada sesuatu yang salah di jati diri saudara. Seperti halnya seorang anak yang tidak berani minta sama bapaknya karena ada yang salah dengan dirinya. Aku ki anak bapakku betutu. Kita harus berani berkata, kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Saya layak dan mampu menerima berkat Tuhan. Sekali lagi, ini perkataan yang powerful. Kita akan sama-sama baca dengan dari hati kita, menjadi perkataan kita, sehingga sepanjang tahun ini saudara mengalami yang namanya menerima berkat Tuhan. 2, 3. Saya layak dan mampu menerima berkat Tuhan. Ucapkan itu terus menerus sepanjang hari-hari saudara, Bapak Saudara. Kenapa, Bapak Saudara? Ini sangat penting sekali. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Kita dilayakkan menjadi anak-anak Allah dan dilayakkan menerima berkat sebagai anak. Ini menjadi hal yang fundamental. Seringkali kita datang kepada Tuhan, kita ini merasa nggak layak. Pernah nggak merasa begitu? Pernah. Karena kita menghitung dosa kita, kan? Kita menghitung kesalahan kita, kita menghitung betapa kita ini nggak boleh minta karena kita terlalu banyak kesalahan kita. Mari kita ubah mindset kita bahwa aku anak Allah. Aku anak Allah, aku anak Raja, boleh minta apa saja. Dan kita dilayakkan dan mampu menerima berkat Tuhan. Saya layak dan mampu menerima berkat Tuhan. Perkataan ini menjadi sangat penting. Kenapa, Bapak Ibu Saudara? Karena iblis itu seringkali menuduh saudara, menghancurkan pondasi berkat saudara dengan berkata kamu itu nggak layak, minta aja nggak layak. Kalau ada orang ngomong begini sama Benaya, nah, napo njaluk sangu bapak wong kowe iki nane lho, doa lu turu. Misalnya begitu. Lalu apa saya ketika saya melihat anak saya nggak, menurut saya kurang oke gitu, saya nggak ngirimi uang kosnya, saya nggak ngirimi uang sangunya, kan enggak. Kenapa saya tetap memberi dia sangu? Walaupun sering jengkelnya misalnya. Betul? Karena kenapa? Karena anak. Boleh nggak dia meskipun bodik gitu ya, turu, mas ke turu, kono pak kandang kono. Begitu Bu? Enggak. Kenapa enggak? Anaknya. Coba nih wong dia. Anak kos gitu ya. Nakal sih deh, wes kamu gak usah di sini. Oh, rasa ya. Kenapa? Bukan anak. Kita ini anak karena Yesus Kristus. Oleh darahnya kita dijadikan, diadopsi sebagai anak-anak Allah.
Dan saudara harus berkata dalam diri saudara sendiri, aku layak. Sama-sama kita baca sekali lagi supaya saudara memiliki sebuah iman yang kokoh. 2, 3. Saya layak dan mampu menerima berkat Tuhan. Haleluya. Yang kedua yang perlu kita ucapkan adalah ini. Apa? Aku percaya. Ini dia. Aku percaya. Iman yang diucapkan akan menumbuhkan iman. Saudara mungkin itu maksudnya. Iman ini kadang-kadang kita tuh butuh mengucapkan iman supaya iman kita tuh tumbuh. Kadang-kadang kita ini gak punya iman karena kita sendiri tidak mengucapkan iman. Paham ya saudara? Kita tuh kadang butuh kita mengucapkan iman supaya kita tumbuh iman. Firman Tuhan berkata, iman tumbuh karena pendengaran. Nah itu maksud saya. Kadang-kadang kita gak punya iman karena kita jarang mengucapkan iman. Aku percaya anakku diberkati. Itu untuk apa sih? Untuk menghancurkan keraguan, kekhawatiran, dan kebimbangan. Kita sendiri yang harus mengucapkannya. Aku percaya suamiku diberkati. Aku percaya keluargaku dalam pertolongan Tuhan. Supaya apa sih? Supaya timbul iman kita, menghancurkan keraguan kita, kekhawatiran kita, dan bahkan kebimbangan kita. Iblis itu paling pintar melemparkan yang namanya kekhawatiran. Paling pintar dia itu lebih tua dari saudara. Dia tahu sejak kecil kita, dia tahu. Itu sebabnya saya rindu saudara dan saya mulai mengucapkan yang namanya iman kita. Aku percaya. Amin. Saya senang dengan lagunya Om Niko. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Ucapkan itu supaya tumbuh iman dalam hatimu. Supaya keraguan itu nggak punya tempat. Dalam Matius pada pasal yang ke-9 ayat yang 28 ada sebuah kisah yang berkata begini. Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya dan Yesus berkata kepada mereka, percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Mereka menjawab, ya Tuhan, kami percaya. Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, jadilah kepadamu menurut imanmu. Maka saya mau memberikan kepada saudara sebuah gambaran. Ketika saudara berkata, aku percaya, itu adalah sebuah kode dari kepada Tuhan untuk menjamah saudara. Kodenya Tuhan, kode dari saudara untuk Tuhan. Untuk Tuhan melakukan sesuatu itu adalah ketika saudara berkata, aku percaya. Nangkap? Nangkap ya? Seringkali kita nggak mengalami jamahan Tuhan karena kita ini kurang percaya, nggak punya iman, sehingga kita tidak mengalami apa yang seharusnya kita alami. Jadilah menurut imanmu, kata Tuhan. Jadi hari ini kata yang kedua yang harus kita ucapkan setiap hari, bukannya setiap minggu, setiap hari adalah Percaya. Kasih begitu banyak hal yang namanya berkat Tuhan di belakang aku percaya ini. Setiap hari 7 berkat ini adalah menjadi berkat kita sepanjang tahun ini. Aku layak menerima berkat. Aku mampu menerima berkat. Karena kita adalah haleluya. Yang kedua adalah aku percaya. Aku percaya. Ucapkan itu. Untuk apa sih? Supaya Yesus menjamah saudara. Yang buta melihat. Mari pagi hari ini kita mulai belajar untuk percaya. Kata yang ketiga. Ini penting. Kita baca sama-sama. 2, 3. Aku menerima anugerah kasih karunia.
Saudara perlu mengucapkan ini karena ini berkat yang agung, namanya anugerah. Kasih karunia itu berkat-berkat istimewa. Saya sebut sebagai berkat istimewa. Namanya kasih karunia. Orang lain nggak dikasih, saya nggak dikasih. Itu namanya kasih karunia. Kasih karunia. Saudara siap menerimanya? Amin. Ucapkan ini. Nanti ya saudara akan terima berkat-berkat masing-masing lah. Ya. Namanya anugerah kasih karunia. Aku menerima anugerah kasih karunia. Sebab jika oleh dosa satu orang maka telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi maka mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Ini menarik, saya kasih poin. Saudara, ini kalau menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah Tuhan itu, saudara akan menjadi pribadi yang hidup. Amin. Dan Berkuasa. Kenapa orang Kristen kali hidupnya ya hidup-hidupan, urip-uripan, gak berkuasa sama setan, gak berkuasa sama masalah juga gak berkuasa, karena gak punya kelimpahan anugerah, gak punya kelimpahan kasih karunia. Wajahnya lebih tua dari umurnya. Kenapa? Hidupnya lebih susah. Orang yang wajahnya lebih muda kan karena berkatnya lebih banyak dari kesulitannya. Setelah lihat aja ini kalian lebih tua apa lebih muda? Kalau wajahmu itu lebih muda berarti hidupmu itu nikmat gitu. Nikmatnya lebih banyak daripada kesusahannya. Haleluya. Kenapa? Saudara menerima kelimpahan kasih karunia. Orang yang kelimpahan kasih karunia itu ditenannya gampang. Dia punya hidup dan kuasa. Perkataan iman yang sangat berkuasa untuk menepis apa sih? Perkataan musuh yang terus-menerus meneror kita bahwa Anda tidak bisa menerima, Anda nggak layak menerima, Anda nggak pantas menerima. Ini penting. Karena seringkali musuh kita ini di sini loh, seringkali itu ngomong jelek, bos. Kamu tuh nggak layak menerima kasih karunia, hidupmu itu kayak gitu. Sekali lagi, kasih karunia itu karena saudara dilayakkan menerima kasih karunia. Sekali lagi seperti yang di atas tadi, dilayakkan karena saudara adalah anak. Dan saya adalah orang yang harusnya selalu menerima kasih karunia dan anugerah Tuhan. Tuhan hanya minta satu saja, supaya kita tuh dapat kasih karunia setiap hari. Ada yang tahu kuncinya? Ada yang tahu kuncinya? Selalu baru setiap pagi, selalu baru setiap pagi. Besar setiamu Tuhan. Kasih karunia Allah itu dibaharui kepada kita untuk kita setiap hari. Kapan? Kapan? Pagi hari saudara jemput kasih karunia atau tidak? Atau tidur? Jadi kalau nggak dapat ya jangan marah gitu ya, jangan marah. Karena saudara adalah orang yang terus menerima anugerah dan kasih karunia, dibaharuinya kasihnya buat kita setiap pagi. Bangun pagi enggak nih? Bangun jam 9 mana sih? Padahal kita harus datang sama dia setiap hari. Siap terima kasih karunia? Ya, perkataan yang ketiga ini penting untuk kita terus terima kasih Tuhan, aku menerima anugerah kasih karunia. Tadi kalau pagi saya harap 7 kata-kata itu nanti saudara ucapkan supaya apa? Ini menjadi berkat. Ini bukan mantra ya, saudara, bukan. Tapi ini perkataan-perkataan yang firman Tuhan katakan demikian. Ya. Yang keempat kita baca sama-sama 2, 3. Aku ada dalam perlindungan Allah yang Maha Kuasa. Ini adalah deklarasi perlindungan buat saudara. Aku ada dalam perlindungan yang Maha Kuasa, bukan main-main. Perlindungan yang Maha Kuasa.
yang punya segala kuasa melindungi saudara. Amin. Jadi ini sebuah penegasan sebenarnya. Sebuah penegasan. Firman Tuhan berkata, Mazmur 3 yang keempat, kita baca sama-sama. 2, 3. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Ya, haleluya. Ini adalah penegasan. Ini penegasan terhadap musuh-musuh kita. Pernyataan iman yang sangat penting untuk menegaskan kepada musuh kita tentang perlindungan Tuhan atas kita. Ini perlindungan Tuhan yang dahsyat atas kita. Ini perlu saudara ucapkan. Menjadi apa sih? Mengingatkan diri kita dan bahkan mengingatkan musuh. Musuh, aku ini dilindungi sama Tuhan. Perlindunganku adalah perlindungan yang maha kuasa. Yang maha kuasa itu berarti kuasa di atas segala kuasa di dalam Yesus. Jadi pagi hari ini saudara dan saya mesti mendeklarasikan ini. Hari ini aku dalam perlindungan yang maha kuasa. Hari ini aku dalam perlindungan yang maha kuasa. Hari ini anakku dalam perlindungan yang maha kuasa. Hari ini cucuku dilindungi Tuhan dalam kuasa Tuhan yang maha kuasa. Jadi perlu saudara, ini ucapan yang penting supaya apa? Saudara tidak khawatir terhadap segala macam yang bisa terjadi. Ini kita semua orang-orang tua ini kadang-kadang kok gak boleh-boleh apa ya? Mikiran macam-macam, sing kecelakaan lah, sing ban kempes lah, sing macam-macam. Betul ya bapak-bapak, ibu-ibu? Suamiku kok belum pulang-pulang ya? Kemana ya? Sama siapa ya? Gitu. Seringkali terberkecamuk dalam pikiran kita. Mari kita hancurkan itu dengan perkataan iman. Aku ada dalam perlindungan yang maha kuasa. Suamiku ada dalam perlindungan yang maha kuasa. Anak cucuku ada dalam perlindungan yang maha kuasa. Itu menegaskan kepada diri kita, kepada semesta, dan bahkan kepada musuh kita. Supaya apa? Ya, kita mengalami anugerah Tuhan yang namanya perlindungan Tuhan yang dahsyat. Bapak saudara, malaikat Tuhan itu ada. Amin. Jangan saudara pikir itu hanya aksesoris. Malaikat itu bukan aksesoris loh. Bukan, malaikat itu kuasa yang melindungi, yang dikirim oleh sorga untuk saudara. Amin. Malaikat Tuhan. Jadi jangan remehkan dia. Malaikat Tuhan ada di sekitar kita. Amin. Malaikat Tuhan ada di sekitar saudara dan saya. Di rumah saudara ada malaikat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Seringkali kan kalau kita pergi lupa, mau ini mesti kunci urung Yoma. Sehingga yang terjadi sepanjang perjalanan nesu-nesu ae sama bojone. Nesu-nesu ae sama anake. Oh marah lali ae. Sudahlah, ben malaikat sing jogo. Amin. Lu sing amen bojo kudu ae. Kenapa sering kali kita ini seperti itu, ngeremehin malaikat Tuhan? Saudara, saya mau sampaikan dan saya akan selalu sampaikan kesaksian ini. Satu waktu gereja Kasembontu dimasuki maling. Kasembontu nggak ada pagernya ya, nggak ada gereja, nggak ada pagernya. Iya, nggak ada pagernya. Ada orang yang mau masuk gereja. Kami dulu pastorinya nggak sebelah gereja, dulu cukup jauh, masih di Kidul sana. Ya. Bapak Ibu yang pernah ke Kasembon, masih di tempat yang jauh. Lalu ada orang yang mau masuk gereja bertujuan buruk. Baru mau masuk, di depan gereja ada 2 macan putih besar. Waduh. Mereka gak jadi masuk kan? Kenapa? Tangan macan dia. Lalu orang-orang kampung dikasih tahu, Om Yakub ini Pak ini mau macan. Ini macannya yang gereja. Bapak saudara, sudahlah, Tuhan tuh sanggup melindungi kita semua. Amin. Perlindungan Tuhan itu ajaib. Seperti yang kita baca tadi, Tuhanku adalah perisai yang melindungi aku. Perisai. Kata-kata ini adalah sebuah kata-kata yang sulit untuk diungkapkan. Tuhan itu pelindung. Jadi kalau saudara ini dikapak nih sama musuh, ya tak bisa. Karena perlindungan kemuliaan Tuhan yang melindungi saudara. Amin. Tidak akan ada senjata musuh yang bisa melukai saudara. Amin. Saudara ini adalah orang pentingnya sorga. Amin.
Amin. Jadi ya jangan merasa minder. Saudara, ini orang pentingnya surga. Masakan kita ini khawatir. Sudah pasti mendapatkan perlindungan surgawi yang dahsyat luar biasa. Tidak ada yang dapat menghentikan perlindungannya. Oke, yang kelima. Nah, ini dia. Ini penting, saudara-saudara. Saya mau baca bagi kita semua harus baca sama-sama supaya saudara betul-betul mengalaminya. Sebab seringkali nyelip dalam hati kita, kayak Eka bisa sembuh. Saya ini saudara membaca ayat ini, membaca kata-kata ini menjadi sebuah senjata rohani saudara. 2, 3. Kesembuhan bagiku oleh Yesus. Kenapa saya harus ngomong kesembuhan bagiku? Karena seringkali iman kita ini disembuhkan tuh wong liya. Nek kesaksian-kesaksian di YouTube itu akeh disembuhkan, nek aku urung mesti. Kata belum pasti, gak yakin, itu adalah kata-kata yang membunuh doa saudara sendiri. Jika engkau dapat, itu membunuh iman saudara. Jangan. Jadi saudara harus berkata kesembuhan bagiku. Haleluya. Firman Tuhan berkata, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Kita harus lebih banyak kita ucapkan setiap hari ya. Apa ucapannya tadi? Kesembuhan bagiku oleh bilur Yesus. Kesembuhan bagiku oleh bilur Yesus. Tuhan tuh sembuhkan paripurna. Kesembuhan Tuhan tuh dahsyat luar biasa. Saya dulu Victorious Family mengalami semua jenis kesembuhan. Semua jenis kesembuhan. Yang pertama kesembuhan badan. Tapi yang paling penting kesembuhan jiwa. Kita ini seringkali dalam pertumbuhan jiwa kita, seringkali kalau dibilang sakit jiwa kan nggak mau ya. Sakit jiwa itu edan loh. Tapi banyak orang yang punya kadar penyakit jiwa itu banyak. Ada orang yang dendam kesumat dengan kemiskinan misalnya. Sehingga kalau dia punya uang sedikit, wajar, wakeh, luwojo, wakeh, pamer belanjaannya di medsos. Aku beli Adidas baru, aku beli jam tangan baru, itu di upload kemana-mana. Supaya apa sih? Semua orang tahu aku orang kaya. Itu sebenarnya sakit jiwa. Kenapa? Dia dendam kepada kemiskinan. Ada banyak lagi lah penyakit-penyakit jiwa yang lain. Ini anak saya sedang belajar penyakit jiwa ini. Semoga dia tidak sakit jiwa ini. Bagus saudara, kita harus lebih banyak ucapkan itu. Kesembuhan bagiku oleh bilur Yesus. Dia sembuhkan penyakit kita. Dia sembuhkan segala penyakit kita. Kita tidak tahu kapan itu terjadi. Tapi tugas kita mengucapkan itu. Hati kita disembuhkan, jiwa kita disembuhkan. Yang paling sulit disembuhkan itu bukan penyakit kulit, bukan. Tapi yang paling susah sembuh adalah penyakit hati. Sakit hati. Itu sulit sembuhnya. Betul ya? Betul ya Bapak Ibu Saudara? Tapi Tuhan itu bisa sembuhkan sakit hati kita. Karena Dia yang punya hati. Izinkan Roh Kudus menyembuhkan hati kita. Oleh bilur-bilur Yesus kita telah disembuhkan. Haleluya. Haleluya. Yang keenam, cukup banyak. Aku dibebaskan dari belenggu spiritual. Ini penting, yang mungkin jarang kita ucapkan. Karena belenggu spiritual itu lebih kuat daripada belenggu-belenggu yang lain. Kita sudah belajar, masih ingat pelajaran kita di retreat yang lalu bulan November?
kita menghancurkan pondasi kutuk. Itu yang namanya belenggu spiritual, itu kutuk dosa. Kutuk dosa, kutuk orang lain, karena orang tua yang mungkin juga melakukan hal-hal yang mengundang kutuk. Dan mari malam pagi hari ini kita berkata dengan iman, kita baca sama-sama 2, 3. Aku dibebaskan dari belenggu spiritual. Kita ini makhluk spiritual, Bapak. Kita ini makhluk spiritual. Kita tidak bisa menghindari makhluk rohani. Dan hal-hal yang rohani itu akan sampai kepada jasmani. Firman Tuhan berkata, kita baca bersama-sama 2, 3. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Dosa menjadi kutuk dosa, menjadi perbudakan dosa, dan ujungnya adalah perbudakan roh jahat. Dosa ini, dosa dan kutuk dosa yang berasal dari orang tua, kakek nenek kita, itu menyebabkan seseorang mengalami yang namanya perbudakan roh jahat. Orang-orang yang belum dibebaskan itu akan terus menjadi budak roh jahat, dan roh jahat boleh mempermainkannya. Teman saya ini namanya, yang saya ceritakan kepada saudaranya, Pak Lagiman ini. Dulu kalau iseng sama orang, ini orang Dayak satu ini, kalau dia marah sama temannya yang jahilin dia balas. Karena dia lihat ini Kristen-Kristennya juga Kristen KTP, Kristennya nggak ada kemuliaan Tuhan. Seringkali dia, kadang-kadang aku iseng, Mas. Apa? Tak bikin dia kentut dari mulutnya. Sudah bisa bayangkan itu, kentut dari mulutnya. Kurang ajar kamu. Aku jengkel sama dia. Kenapa? Orang yang berdosa, orang yang diperbudak dosa, akhirnya bisa diperbudak oleh roh jahat, bisa dimain-mainkan. Tapi yang luar biasa adalah karena kita di dalam Yesus, maka kita dimerdekakan, kita dikuduskan, dan kita mendapatkan hidup, dan hidup dalam kekekalan bersama dengan Tuhan. Tidak ada yang bisa. Noel aja nggak bisa. Kenapa? Ada api kemuliaan Tuhan yang melindungi saudara. Dia adalah pagar tembok yang melindungi saya, saudara, sehingga saudara menjadi orang yang dibebaskan dari belenggu-belenggu spiritual. Tidak ada yang dapat lagi membelenggu saudara. Oke saudara, wong pinter ki jahatnya kenapa sih? Jadi kalau malam dia bepergian, dia ambil roh jiwa-jiwa yang, setelah belajar spiritual, jiwa-jiwa yang tidak terlindungi, diambil, suruh gendong dia. Jadi spiritualnya orang tuh kadang-kadang banyak orang di luaran sana bangun-bangun tuh loro kabeh, memang diita-ita, disuruh kerja. Jadi kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, dilindungi Tuhan, berdoa di malam hari, ya, maka betul-betul saudara saya ini mengalami kemenangan dari belenggu spiritual. Dan yang terakhir, ini kesukaan kita semua. Haleluya. Kita baca sama-sama. 2, 3. Aku mengalami kelimpahan. Sekali lagi, 2, 3. Aku mengalami kelimpahan. Sudah mungkin berkata, masa harus diucapkan ini? Ya, sudah harus mengucapkannya. Iman itu harus diucapkan. Sebab hidup dan mati kita ditentukan oleh apa? Lidah kita. Ucapkan terus, aku mengalami kelimpahan. Firman Tuhan berkata, Yohanes 10 ayat 10, ayat yang terakhir, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Saya dan saudara, mempunyai hidup
dalam segala kelimpahan. Kelimpahan Tuhan ini bukan berarti saudara itu semuanya oke. Kalau itu bersyukur ada. Kelimpahan yang Tuhan maksudkan adalah dari dalam hidup saudara itu mengalir sesuatu yang bisa dibagikan kepada orang lain. Itu kelimpahan saudara melimpah dengan Tuhan itu dahsyat. Hidup yang Tuhan taruh di situ itu akan mengalir kepada orang lain, memberkati orang lain. Dan firman Tuhan sendiri berkata, kalau kamu mau memberi, kamu akan satu takaran yang dipadatkan, digoncang-goncangkan. Akhirnya inilah yang membuat orang Kristen itu hidupnya nggak pernah kekurangan. Kenapa? Hatinya melimpah dengan kehidupan. Punyanya seberapa, kalau dia bisa beri kepada orang lain, dia akan pasti beri kepada orang lain. Kenapa? Hidup dalam kelimpahan. Orang Kristen harusnya memiliki kelimpahan seperti ini. Hatinya dipenuhi dengan kelimpahan, rohnya melimpah, jiwanya melimpah, hidupnya melimpah. Kalau ada orang Kristen belum bisa melimpah, saya curiga Tuhan nggak di sini. Tuhan nggak di sini, di tempat yang lain. Saya ini saudara menjadi orang yang terus mengalami, aku mengalami kelimpahan. Aku mengalami kelimpahan. Saudara akan makin diperkaya oleh kelimpahan Tuhan itu. Lihatlah hidup saudara akan mengalami banyak hal yang luar biasa. Jadi kayaknya 7 kata ini menjadi berkat buat saudara. Salah satu kunci kelimpahan adalah mengucapkannya dan terus menerus. Sebagai iman dan syukur kita terhadap firman Tuhan, sebagai wujud kita sepakat dengan Tuhan. Aku sepakat nih, aku kelimpahan. Kelimpahan nek butuh ono ya kelimpahan saudara ya. Butuh ono, ora kurang. Amin. Haleluya. Kiranya gini menjadi kata berkat. Kita akan ucapkan sama-sama, oke? Kita baca bersama-sama 7 kata berkat yang dahsyat. 2, 3. Saya layak dan mampu menerima berkat Tuhan. Aku percaya. Aku menerima anugerah kasih karunia. Aku ada di dalam perlindungan Allah yang Maha Kuasa. Kesembuhan bagiku oleh bilur Yesus. Aku dibebaskan dari belenggu spiritual. Aku mengalami kelimpahan. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua. Ya. Sudah mulai musik maju ke depan. Jangan hanya sekedar kita dengar. Sudah catat baik-baik. Sudah praktekkan setiap hari. Sudah mengalami kelimpahan Tuhan. Sudah mengalami kesembuhan ilahi. Sudah terus mengalami berkat-berkat anugerah Tuhan. Sudah layak dilayakkan untuk menerima, karena sudah adalah anak-anaknya yang penuh kasih dan anugerah. Masuk hadirat. Masuk hadirat-Mu Tuhan. Amin. Dengan korban pujian, masuk hadirat-Mu Tuhan, perhiaskan amin. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku lampah ke
keinginan dalam hidupku. Amin. Hanya untuk menyembahmu. Amin. Mari kita nyanyikan lagu ini sekali. Dari ketujuh kata ini, kata yang paling saudara butuhkan di hadapan Tuhan, di hadapan semesta, di hadapan musuh saudara pagi ini apa? Ucapkan itu berulang-ulang sampai imanmu tumbuh, sampai engkau sungguh-sungguh mempercayai bahwa itu akan terjadi dalam hidupmu. Pilih kata yang terbaik bagi hidupmu, menjadi jawaban atas setiap pergumulan kita. Ini waktunya kita bertindak secara roh, secara jiwa, secara spiritual, sehingga berkatmu tidak tertahan. Ingat, dua orang buta itu ketika dia berkata di hadapan Tuhan, aku percaya, itu adalah sebuah tanda buat Tuhan untuk menjamahnya. Ketika sudah mengucapkan iman, ini menjadi tanda sorga untuk melakukannya buat Anda dan saya. Pagi hari ini, masuk hadirat Tuhan, datang kepada Tuhan. Sungguh-sungguh kita sedang membutuhkan lawatan Roh Kudus dalam hidup kita melalui doa kita. Saudara kita pelan-pelan bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu ini, kita masuk hadirat Tuhan, kita memohon anugerahnya. Amin. Masuk hadirat Tuhan, masuk hadirat Tuhan, kami rindu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat Tuhan, amin. Meriaskan
amin, amin. Bersama sujud di hadapan Roh-Mu, di lidah bibir mulut kami Tuhan. Dalam hidupku hanya untuk menyembah keinginan dalam hidupku. Amin. Hanya untuk menyembah. Sekali lagi katakan kepada Tuhan keinginan kami. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Haleluya. Aku percaya janji firman-Mu nyata dan saya. Aku percaya janji-Mu ya dan amin buat kami. Kami percaya kuasa-Mu saya atas kami. Aku disembuhkan oleh bilu-bilu Yesus. Aku percaya anugerah Tuhan limpah bagiku. Aku percaya anugerah Tuhan limpah bagiku. Aku layak menerima segala berkat dan berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Aku percaya perlindungan Tuhan atas hidup kami. Kami percaya kuasa Tuhan menjadi berkat kami. Kelimpahan-Mu menjadi sukacita kami Tuhan. Aku percaya, aku menerima kasih karunia Tuhan. Aku menerima segala kesembuhan yang ada. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya amanah Tuhan dahsyat. Pagi ini kami sudah disembuhkan. Pagi ini kami dilimpahi berkat Tuhan. Pagi ini kami terus mengalami kelimpahan Tuhan. Pagi ini kami terus menerima anugerah karunia Tuhan. Yang kami memiliki hidup dan kuasa itu. Karena kasih karunia-Mu bekerja di dalam hidup kami. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Mengucap syukur buat yang terbaik. Mengucap syukur buat yang terindah yang Bapa sediakan buat kami, keluarga kami, di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam satu nama yang berkuasa di surga dan di bumi. Telah kami minta, telah kami deklarasikan iman kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. 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 Silakan dulu saudara. Kita serahkan kepada Ibu memberikan pengumuman. Terima kasih Bapak Gembala. Ketujuh kata-kata yang menguatkan iman kita ya saudara pada pagi hari ini. Saya sedikit kesaksian ya saudara. Kalau saya waktu bulan Desember itu hasil lab saya itu ginjal saya itu sudah warning. Dan saya di dalam keadaan bingung ya, namanya juga masih manusiawi. Saya itu tidak menyampaikan ke anak-anak juga, bahkan ke suami pun saya juga tidak nyampaikan. Pertama kali yang saya sampaikan kepada Bapak Gembala. Akhirnya Bapak Gembala menyarankan saya, dan 2 kata di dalam 7 kata Bapak Gembala tadi, setiap hari doa pagi ya. Saya 3:30 itu sudah duduk berdoa, menyembah Tuhan, puji-pujian itu setiap hari saya lakukan. Saya cuma berkata, aku percaya bilur-bilur Tuhan Yesus yang menyembuhkan segala sakitku. Ya puji Tuhan ya saudara. Maaf ya, kalau orang sudah warni ginjal itu setiap hari kencingnya harus dilihat ya. Setiap hari saya lihat berubah. Setiap hari itu awalnya kan berbusa ya.
setiap hari ada perubahan, setiap hari ada perubahan. Puji Tuhan, sekarang itu sudah bening ya saudara. Saya hanya bisa memuliakan Tuhan dengan kesembuhan saya ini, walaupun saya masih lab terus ya untuk memastikan. Tapi satu hal yang saya percaya, Tuhan sudah menyembuhkan. Amin. Amin. Saya membacakan seluruh rangkaian di dalam acara gereja dalam seminggu. Dukung dalam doa untuk pembelian tanah dan pembangunan gereja. Terus ya saudara, kita berdoa. Doa pagi Senin sampai Sabtu jam 4.30. Pemimpin worship doa pagi Senin Bapak Nanda, Selasa Bapak Doni, Rabu Ibu Tuti, Kamis Bapak Wuryanto, Jumat Bapak Tibin, Sabtu Ibu Iren. Latihan musik anak sekolah minggu dan remaja setiap hari Selasa pukul 16. Lanjut. Selama bulan Januari 2026, ibadah Kamis Mukjizat ditiadakan dan diganti dengan 1 jam dengan Tuhan. Dimulai dari tanggal 5 sampai 31 Januari 2026 pukul 18 WIB setiap hari Senin sampai Sabtu. Worship Leader SJDT 19 sampai 24 Januari 2006. Senin Ibu Iren, Selasa Bu Wuryani, Rabu Bu Erlin, Kamis Bapak Wuryanto, Jumat Saudara Bapak Suwito. Bapak maaf ya. Sabtu Bapak Janis gak hadir. Dalam doa pagi acara SJDT itu kita semangat ya saudara. Sebab di dalam doa itu saya sendiri mengalami, saya sendiri kalau nggak hadir itu kok eman-eman gitu loh rasanya ya. 1 jam bersama Tuhan banyak sekali manfaatnya. Kita dekat dengan Tuhan. Sabtu 24 Januari 2026 latihan pelayan ibadah pukul 19 WIB. Minggu 25 Januari ibadah raya jam 7. Lanjut. Penanggung jawab Bapak Alfian, WL Bapak Doni, singer Bapak Suwito dan Bapak Tibu. Kolektan Bapak Rilo, Ibu Puput, MM, Saudara Helena, Saudari Sevi, user Bapak Wuryanto dan Ibu Suci. Setelah ibadah raya ada sekolah minggu Samuel. Terima kasih kepada semua pelayan Tuhan, WL, pemain musik, singer, Bapak Gembala yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih kepada semua pelayan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri, kita mengikrarkan iman kita kepada Tuhan. Yes. Dengan ketiga kita mulai 1, 2, 3. Oleh anugerahnya kami bersyukur kepada Bapa di surga atas keselamatan kami. Oleh kematian, kebangkitan dan kenaikan Yesus Kristus, sehingga kami menjadi anak-anak kerajaan. Dan olehnya kami menerima hak warisan dalam kerajaan Allah. Dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kami menyatakan Yesus Kristus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat yang memberikan kehidupan kekal. Kami berakar dalam kasih, bertumbuh ke arah Kristus, dan berkelimpahan dalam buah-buah Roh Kudus dan kebenaran firman Tuhan. Kami adalah pemenang atas setiap masalah dan pergumulan. Kami diberkati dalam hikmat dan kebajikan. Kami berkelimpahan dalam keuangan dan menjadi berkat. Kami selalu bertumbuh dalam apa yang kami kerjakan
selalu berhasil. Kami selalu sehat, kuat, selamat, bahagia, panjang umur, menikmati berkat. Roh Tuhan yang di dalam kami jauh lebih besar dari segala roh jahat, sihir dan kutuk, sehingga kami selalu menang dan mengalahkan kuasa kegelapan. Kami selalu menjadi saksi Kristus dalam kuasa Roh Kudus bagi orang-orang di sekitar kami. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Haleluya. Engkau dahsyat luar biasa Tuhan. Bila kuasa-Mu terus mengalir kepada kami, bagi kami di tahun ini, kami boleh mengalami berkat dan kemuliaan Tuhan menjadi nyata dalam setiap hidup kami Tuhan. Kami percaya tuntunan-Mu ajaib buat kami semua. Mari kekasih Tuhan, kita mendengarnya dengan penuh syukur, dengan iman, kita terima anugerah-Nya.